Yo yo yo, balik lagi sama gue nih. Pernah nggak sih lu ngerasa kerja udah banting tulang dari pagi ketemu malam, sampai punggung rasanya mau copot, tapi pas lihat saldo ATM di akhir bulan rasanya pengen nangis bro. Kenapa sih generasi kita nih, generasi milenial yang katanya generasi paling melek teknologi, generasi kreatif, tapi kok nyatanya buat jadi kaya tuh susah banget. Boro-boro kaya bro, buat beli rumah di Citayam aja mesti KPR 30 tahun. Nah, episode Congor kali ini kita bakal bahas ngebongkar fakta bahwa kita, kaum milenial, dicap sebagai generasi paling miskin. Tapi anehnya, adik-adik kita, si Gen Z ini nih, yang kira-kira cuma sibuk ya joget-joget di TikTok, mau diprediksi jadi generasi paling tajir. Kok bisa? Apa yang salah? Oke, part pertama. Kenapa milenial disebut generasi paling ngenes? Gini, coba deh lu tanya ke bokap nyokap lu, kakek nenek lu. Dulu hidup mereka tuh kayak ada polanya. Sekolah, kerja, nikah, beli rumah, punya anak, pensiun, dan tenang. Generasi mereka tuh selalu lebih makmur dari generasi sebelumnya. Nah, pas giliran kita nih, zong men. Kita ini generasi pertama yang katanya hidupnya lebih susah dari orang tua kita. Bukan kata gue doang, ini lembaga keren namanya McKinsey Global Institute yang ngomong gitu. Jadi ini bukan asumsi kita yang suka ngeluh doang. Terus buktinya apa? Coba deh kita lihat dari hal yang paling simpel. Rumah misalnya. Data nunjukin di usia 35 tahun, cuma sekitar 42% aja milenial yang punya rumah. Bandingin sama generasi baby boomers. Generasi bokap nyokap kita. Di umur yang sama, 63% dari mereka udah punya rumah sendiri. Anjay, bedanya jauh banget. Kita di umur segitu udah, masih sibuk nyari nyicil iPhone sama bayar pinjol kali. Terus ada yang nyinyir, milenial mah soalnya boros, ngopi mulu tiap hari, nonton konser, healing tipis. Riset udah ngebuktiin, pengeluaran kita buat makan atau nongkrong tuh 11-12 sama generasi sebelumnya. Jadi masalahnya bukan di latte art kopi lu. Masalahnya ada di hal-hal yang lebih gede yang sering kita gak sadar. Pertama, gaji naik dikit, harganya naik selangit. Upah minimum dari tahun 1979 sampai sekarang naiknya gak seberapa. Tapi harga-harga, buset dah, harga tanah di Depok aja tuh udah gak masuk akal, apalagi tanah di Jakarta. Dulu mungkin duit sejuta bisa buat sewa kontrakan setahun. Sekarang buat bayar kosan sebulan aja nombok. Inflasi ini jahat. Gaji kita tuh digerogoti pelan-pelan. Kedua nih, harga rumah yang nggak mengotak. Ini nyambung sama yang tadi. Harga rumah dari tahun 1967 ke tahun 2004 itu naiknya 24 kali lipat. Gaji kita naiknya tuh setahun sekali. Itu juga kalau dinaikin, ya gimana mau ngejar anjir. Yang ketiga nih, utang pendidikan yang bikin pusing. Nih ya, biaya kuliah sekarang mahal banget cuy. Naik 153% dalam 40 tahun terakhir. Banyak dari kita yang lulus kuliah bukannya langsung foya-foya, tapi langsung disampu sama tagihan utang pendidikan. Hampir 40% milenial itu punya utang kayak gini. Yang keempat nih, nabung di bank berasa sia-sia. Nah, dulunya di tahun 1985, orang tua kita tuh nabung di bank bisa dapat bunga 8-10%. Ya lumayan kan, duitnya beranak. Nah, sekarang bunga tabungan 0,5% aja udah syukur. Duit di bank bukannya nambah, malah kepotong biaya admin mulu tiap bulan. Sedih banget deh. Ditambah lagi, banyak dari kita yang pas lulus kuliah atau baru mulai kerja langsung dihantam sama krisis ekonomi di tahun 2008. Lapangan kerja susah, gaji dipotong, lengkap udah deh penderitaan kita.
Ya wajar aja akhirnya banyak milenial yang nunda nikah, nunda punya anak, apalagi beli rumah. Kita jadi generasi yang realistis atau mungkin pesimis. Mikirin masa depan anak aja udah pusing duluan, men. Kalau kita ngerasa begini, harusnya adik-adik kita Gen Z nih lebih parah dong. Kan mereka ngalamin harga rumah yang sama mahalnya, biaya pendidikan yang juga gila. Tapi ternyata enggak, men. Gen Z, para bocil-bocil kelahiran 90-an sampai 2010-an yang kita sering ledekin biasanya cuma main game atau bikin konten aneh, ternyata mereka adalah generasi paling sultan berikutnya. Gimana caranya? Nih dengerin bebek ya. Ternyata di umur 25 tahun, rata-rata gaji tahunan Gen Z lebih tinggi dari generasi manapun sebelumnya di umur yang sama. Mungkin karena mereka berani nego gaji, atau emang demand skill digital mereka tinggi banget. Tapi kunci utamanya bukan cuma di gaji, men. Kunci utamanya di sini nih, melek finansial dari lahir. Mereka ini generasi pertama yang dari orok udah kenal internet. Kalau kita dulu belajar nabung dari celengan ayam, mereka belajar investasi saham dari video TikTok. Kita dulu mainnya Gimbot, mereka mainnya aplikasi reksadana. Banyak dari mereka masih SMA udah mulai nabung saham, udah ngerti apa itu kripto, apa itu forex, sesuatu yang kita para milenial baru kepikiran pas umur 20-an akhir. Itu pun setelah kena tipu investasi bodong dulu. Dan ini yang paling gokil, Gen Z mulai nyiapin dana pensiun di usia rata-rata 19 tahun. 19 tahun cuy. Generasi kita Gen Z baru mikirin pensiun di umur 30-an, jauh banget bedanya. Mereka sadar kalau mau punya rumah nggak bisa cuma ngandelin gaji, harus investasi, harus puterin otak. Dan semua ini terjadi karena satu hal, akses internet. Internet ngasih mereka informasi tanpa batas soal keuangan, investasi, dan cara cari duit tambahan. Semua yang kita, milenial, di awal-awal karir nggak punya semewah mereka. Jadi kesimpulannya, congor-congor sekalian nih, apa kita, milenial, adalah generasi yang gagal? Gue rasa enggak. Kita bukan gagal, kita cuma kurang beruntung. Kita ini generasi transisi, generasi yang kejepit di antara dunia analog orang tua kita dan dunia digital yang sepenuhnya adik-adik kita. Kita ngerasain susahnya nyari duit di era industri yang mulai goyah, tapi belum secanggih Gen Z dalam memanfaatkan era digital buat finansial. Gen Z bukan lahir lebih pintar, mereka cuma punya tools yang lebih canggih dari awal. Mereka punya Google, YouTube, TikTok sebagai guru finansial mereka. Jadi, buat para milenial yang lagi nonton, jangan nyerah cuy. Kita mungkin saatnya telat, tapi bukan berarti kita nggak bisa nyampe ke garis finish yang tepat. Dan buat para Gen Z nih, terusin, lu keren, ajarin abang-abang lu ini caranya main saham. Jangan pelit ilmu cuy. Nah, menurut congor lu semua gimana? Apa lu ngerasa hal yang sama? Apa lu punya tips dan trik buat bertahan hidup di era yang makin berat ini? Coba deh bacotin di kolom komentar di bawah. Kita diskusi di sana. Jangan lupa pencet tombol like kalau lu setuju. Komen buat ngeluarin unek-unek lu. Dan yang paling penting subscribe. Gue cabut dulu. Tetap kritis, tetap nyablak. Ciao.